Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin punya film yang sangat seru nih, yang berjudul Kyako no Koro. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Film ini menceritakan tentang kehidupan Takayoko Akada, yang merupakan seorang siswa tingkat akhir. Cerita dimulai dengan Takayoko yang bergegas pergi ke sekolah untuk simulasi ujian. Namun di tengah perjalanan, Takayoko bertemu dengan temannya yang bernama Kohei. Takayoko melihat Kohei tidak mengenakan seragamnya dan justru membawa gitar. Kohei memberitahu Takayoko bahwa dirinya ingin ikut sebuah audisi dan harus berlatih sebelumnya. Keduanya pun setelah itu berpisah. Yo, omae mogi testo wa ukehen no ka? Ichiban ni renshu sasete morau ne. Utaun ka? Sebelum sampai di sekolah, Takayoko berpikir dan memutuskan untuk bolos sekolah. Takayoko kemudian datang ke kafe tempat Kohei melakukan pertunjukan musik. Setibanya di kafe itu, Takayoko langsung memesan tempat dan minuman untuk menonton Kohei. Setelah selesai, Kohei dan Takayoko kemudian menghabiskan waktu di tepi sungai. Mereka berdua makan sushi dan minum minuman kaleng. Cuaca yang saat itu sangat terik membuat Kohei melepas sepatunya dan masuk ke dalam sungai untuk bermain air. Karena airnya terasa segar, Kohei mengajak Takayoko untuk masuk juga ke dalam sungai. Mereka berdua pun bermain-main di sungai sampai mereka kelelahan hingga duduk di tengah sungai yang airnya tidak begitu tinggi dan deras sambil merenungkan masa depan masing-masing. Akata, tsumeta ate kimochi ii de. Oh. Takayoko kemudian pulang ke rumah dan bertemu Mikoto, teman sekolah dan sekaligus teman sejak kecil. Mikoto memberikan hasil dari simulasi ujian di sekolah kepada Takayoko untuk dipelajari di rumahnya. Sesampainya Takayoko di rumah, dia sempat memikirkan masa depannya karena merasa dirinya tidak pintar dan tidak memiliki bakat. Saat sedang memikirkan masa depan, Takayoko kembali mengingat ucapan Kohei yang akan pergi ke Tokyo untuk mengejar mimpinya, dan hal tersebut membuat Takayoko sedih karena harus berpisah dengan sahabatnya. Takayoko sangat senang hidup di Kyoto dan berdampingan dengan orang yang ia sukai sejak lama, yaitu Mikoto. Hari terus berganti dan Takayoko berangkat sekolah dan mengerjakan beberapa tugas di sekolah. Namun Takayoko masih sedih mengingat keputusan Kohei untuk putus sekolah. Dia menemukan shuttlecock di mejanya. Tak lama kemudian, Mikoto masuk ke dalam ruang kelas dan mengambil shuttlecock tersebut untuk kembali bermain badminton bersama dengan temannya. Akata-kun itte ta? Hayan ya ne. Itsumo hiru sugi ya no ni. Demo Akata-kun ga benkyou shite tara nanka aseru wa. Saat pulang sekolah, Takayoko masih berada di sekolah untuk mendalami materi ujian. Hari pun semakin gelap. Takayoko yang saat itu berada di dalam kelas tidak sengaja mendengar suara yang aneh dan mencoba untuk mendekati suara tersebut. Saat mencoba mencari sumber suara, Takayoko bertemu dengan Mikoto yang datang ke sekolah karena ibu Takayoko mencarinya ke rumah Mikoto. Mikoto dan Takayoko kemudian bersembunyi dari satpam sekolah agar tidak terlibat skandal berada di dalam sekolah hingga larut malam. Saat berusaha bersembunyi, tiba-tiba Takayoko ingin buang air kecil dan harus meninggalkan Mikoto untuk pergi ke toilet. Meskipun takut, Mikoto tetap menunggu Takayoko. Kemudian, Takayoko kembali menemui Mikoto. Namun saat berdiri di depan Mikoto, Takayoko lupa menutup resleting celananya dan membuatnya malu. Keduanya pun tak kuasa menahan tawa karena hal tersebut. Setelah tertawa lepas, mereka menyadari bahwa mereka harus segera bersembunyi di suatu tempat agar tidak ditemui oleh satpam sekolah yang melakukan operasi pengecekan di malam hari.
Keduanya berjalan dengan hati-hati dan berusaha tidak menimbulkan suara. Saat satpam mulai naik ke atas melalui tangga, Takayoko berusaha melindungi Mikoto dengan mengecek keberadaan satpam yang berjalan dengan membawa senter. Satpam pun mengakhiri operasinya dengan kembali dan mengecek bagian ruangan lain. Mikoto dan Takayoko yang sedang berada di tangga sekolah akhirnya bisa bernafas lega. Keduanya tersenyum dan saling memandang satu sama lain. Indah malam hari saat itu membuat mereka semakin merasa senang bersama berdua dan memandangi ke arah bulan yang saat itu bersinar bulat sangat terang. Mereka berdua sangat menikmati waktu bersama tersebut hingga pulang ke rumah masing-masing. Takayoko mengantarkan Mikoto hingga depan rumahnya, yang setelah itu dia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Takayoko masuk ke dalam kamarnya dan merebahkan badannya. Ia pun merasakan kebahagiaan setelah menghabiskan waktu dengan Mikoto, hingga lupa untuk makan malam. Ibu Takayoko pun menanyakan mengapa dirinya tidak makan malam, karena Takayoko sibuk membayangkan betapa bahagianya dirinya. Ia berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa dirinya sedang belajar. Takatoyo, nani yattenno? Benkyou. Tak lama, ayah Takayoko pun datang ke kamarnya untuk mengecek hal yang sedang dilakukan anaknya. Takayoko pun terkejut ketika ayahnya tiba-tiba membuka pintu kamarnya dan masuk. Ia bergegas membuka tasnya untuk belajar. Namun, ayahnya menggoda Takayoko dengan merokok di depannya, bahkan menawari rokok. Awalnya Takayoko mau menerima rokok dari ayahnya. Namun, ayahnya mengingatkan bahwa Takayoko masih di bawah umur dan belum boleh merokok. Ima yaru. Kino koto mondai shuu atta. Naya, omae mo suru ka? Ja, 1本だけ. Keesokan harinya, Takayoko dan Mikoto berangkat ke sekolah bersama. Mereka seperti saling menyukai satu sama lain, namun malu untuk mengungkapkan. Hal tersebut membuat mereka selama perjalanan malu-malu. Saat mereka tengah menikmati perjalanan berangkat ke sekolah bersama, tiba-tiba Kojima datang menghampiri mereka berdua. Takayoko dan Mikoto cukup terkejut karena mereka tidak pernah bermain bersama dengan Kojima, dan Kojima terkenal sebagai anak yang nakal di sekolah serta sering merundung banyak siswa. Kojima menghampiri Takayoko dan mengatakan bahwa Takayoko harus mengembalikan DVD porno yang telah dipinjam untuk membuat Mikoto menjauhi Takayoko karena hal tersebut. Takayoko pun merasa kesal kepada Kojima. Ia juga berbicara bahwa dirinya tidak pernah menonton dan meminjam DVD itu. Namun Kojima tetap bersikeras dan mengatakan jika Takayoko meminjam DVD itu dan belum mengembalikannya hingga sekarang. Itu membuat Takayoko semakin kesal. Namun Takayoko hanya mampu menahannya dan membawa Mikoto berjalan bersamanya untuk meninggalkan Kojima. Setelah meninggalkan Kojima, Mikoto mengatakan kepada Takayoko jika dirinya kesal dengan Kojima, harusnya dia memukulnya saja dan jangan menahan emosinya. Ucapan Mikoto membuat Takayoko terdiam dan memikirkannya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke sekolah. Tak lama dari kejadian itu, Takayoko melihat Kojima kembali merundung seorang siswa saat hujan deras ketika pulang sekolah. Takayoko yang melihat kejadian itu semakin kesal dengan hal yang dilakukan oleh Kojima. Namun ia masih kuat menahan emosinya. Kemudian di hari selanjutnya, Takayoko kembali melihat Kojima merebut payung milik salah satu siswa ketika hujan deras. Takayoko yang sudah tidak bisa menahan emosinya akhirnya menghentikan ulah Kojima itu dan mengajaknya untuk berkelahi. Hujan deras tidak menghalangi keduanya berkelahi, saling pukul dan menjatuhkan lawan. Kekesalan Takayoko membuat dirinya sangat bernafsu untuk memukul Kojima, hingga Kojima terjatuh karena pukulannya. Namun Kojima tidak tinggal diam.
Tubuh Kojima yang tinggi besar membuat Kojima mampu bangkit kembali dan membalas pukulan Takayoko. Pukulan Kojima membuat Takayoko tersungkur. Keduanya terus berkelahi hingga akhirnya keduanya kelelahan dan memutuskan perkelahian mereka. 喧嘩しようか。おもろいやんけ。 Muka dan tubuh yang ruam hingga badan kelelahan cukup membuat Takayoko puas dengan dirinya sendiri karena berhasil untuk memenuhi ucapan Mikoto dan emosinya kepada Kojima. Saat kembali ke rumah, Takayoko bertemu dengan ayahnya yang sedang bekerja memasang benang emas pada sebuah patung kecil. Ayahnya pun menanyakan mengapa tubuh dan wajahnya Takayoko penuh dengan luka. Takayoko menjelaskan bahwa dirinya berkelahi dengan temannya sambil ketakutan karena takut ayahnya marah kepadanya. Tetapi reaksi ayahnya sangat mengejutkan Takayoko karena tidak marah dan hanya diam saja, seolah memahami apa yang dirasakan anaknya. Takayoko pun setelah itu terdiam. Seketika ayahnya menawari dirinya untuk mencoba memasang benang emas seperti yang dilakukan ayahnya sebagai pekerjaannya sehari-hari. Benang emas yang ditempelkan pada patung memiliki pola dan memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk memasangnya. Ayah Takayoko mengajarkan dari hal yang paling dasar, yaitu dimulainya dari cara memegang benang dan kuas yang tenang dengan menahan nafas. Selain itu, saat membasahi kuasnya, Takayoko diajari oleh ayahnya agar tidak terlalu basah, karena akan mempengaruhi hasil pemasangan benang. Takayoko sangat gugup melakukan semua itu di depan ayahnya. ほら、そんなに舐めるやつがあるか。ほんの少し湿らすぐらいでええんや。ほら、息止めな。糸が揺らいでしもうて位置が定まらんやろ。 Pada hari libur, Takayoko dan Mikoto membuat janji untuk bertemu. Setibanya di tempat yang ditentukan, Takayoko melihat Mikoto yang sudah berdiri dan menunggu lama. Mikoto berkata kepada Takayoko bahwa dirinya telah menunggu selama 1 jam. Maka dari itu, sebagai gantinya, Takayoko harus mentraktir ia makan. Ia pun berbicara sambil tersenyum. Film ini berakhir dengan momen tersebut. Takayoko menyadari bahwa selama ini keresahan dan keraguan yang dirasakannya salah satunya merasakan jatuh cinta kepada teman dari masa kecilnya hingga dewasa, yaitu Mikoto.